Dan hari ini kami bisa menikmati hari ini juga all of because of your grace. Thank you for this beautiful time, beautiful day. Teman-teman sekalian dan Bapak Ibu yang terkasih, senang sekali bisa ketemu hari ini dalam satu acara yang spesial. Bagaikan bencana siap dibantu, demikian hidupku di tanganmu. Dengan urapan kuasa rohmu, ku dibarui selalu. Jadikan ku alat dalam rumahmu, inilah hidupku di tanganmu. Bentuklah seturut Fear of rejection, fear of failure, fear apa lagi? Fear of losing. Jadi pecundang dalam hidup. Ada banyak ketakutan-ketakutan. What are your fears right now? Kalau kita mau bicara maju ke depan, jadi pribadi yang resilient, jadi pribadi yang bisa punya breakthrough gitu ya. Kalau resilient itu kan ketika ketemu tantangan dia bisa balik lagi gitu ya. Breakthrough itu bisa tembus. Apa yang mesti kita perhatikan? setiap jalanku, memuliakan namamu.
Shalom saudara-saudaraku yang kekasih di dalam Kristus. Apakah kita bersukacita karenanya? Saya berharap kita semua memiliki sukacita yang dari Allah semata. Marilah kita bersyukur atas karyanya hari ini dalam ibadah kita. Sebelum kita memasuki ibadah, marilah kita bersaat teduh sejenak. Lihatlah, matahari yang terbit setiap hari. Dengarlah bunyi nyanyian alam berpadu sempurna. Marilah kita menyembah Allah yang hidup. Selamat hari Minggu, saudara-saudara. Mari kita mulai ibadah kita dengan mengaku bahwa pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi, yang kasih setianya kekal selama-lamanya. Salam kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara sekalian. Selamat hari Minggu, saudara-saudara. Saya Pendeta Riani Suharja dari GKI Pondok Indah, senang berada bersama dan beribadah dengan warga jemaat di GKI Pakuan ini. Mari kita bersama-sama beribadah dengan sebuah tema, roti yang memberi kehidupan bagi dunia. Tentu saudara seringkali makan roti, tapi dengan selera yang berbeda. Tapi apakah kita sama-sama sudah pernah mengalami, memakan, menikmati roti kehidupan, di mana Kristus sendirilah yang menjadi roti kehidupan itu? Sehingga ketika kita makan dan minum dari roti kehidupan itu, maka kita memperoleh kehidupan. Mari saudara, kita rayakan pemberian roti kehidupan itu dalam hidup kita. Yesus berfirman, manusia
Jemaat yang terkasih, bukankah seringkali fokus kita hanyalah mencari roti dan air yang dapat mengenyangkan tubuh jasmani kita? Kita lupa bahwa sesungguhnya yang paling kita perlukan adalah Dia sebagai roti kehidupan kita. Mari kita berdoa mengakui kelemahan dan keterbatasan kita, jauhnya kita dari roti kehidupan itu dengan lagu Engkau Sabar Menanti. Dengan bangkit berdiri, mari kita bersama-sama mendengarkan berita anugerah. 1 Tesalonika 5 ayat 9. Karena Allah tidak menetapkan kita untuk ditimpa murka, tetapi untuk beroleh keselamatan oleh Yesus Kristus. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Mari saudara kita bersama-sama berdoa sebelum membaca firman Tuhan. Ya Allah Roh Kudus, Allah Bapa yang penuh kasih, yang kami kenal melalui Yesus Kristus. Kami mohon berbicaralah kepada setiap kami melalui firman yang kami baca, kami hayati, dan kami ingin lakukan pesannya dalam kehidupan sehari-hari. Dalam Kristus Yesus Tuhan kami yang berfirman, kami berdoa. Amin. Saudara, Injil Yesus Kristus menurut Yohanes 6 ayat 35 dilanjutkan ayat ke-41 sampai ke-51. Yohanes 6 ayat yang ke-35, kata Yesus kepada mereka, Akulah roti hidup, barang siapa datang kepadaku, ia tidak akan lapar lagi. Dan barang siapa percaya kepadaku, ia tidak akan haus lagi. Ayat 41, maka bersungut-sungutlah orang Yahudi tentang dia, karena ia telah mengatakan, Akulah roti yang telah turun dari surga. Kata mereka, bukankah ia ini anak Yesus, anak Yusuf, yang ibu bapaknya kita kenal?
Bagaimana ia dapat berkata, "Aku telah turun dari surga"? Jawab Yesus kepada mereka, "Jangan kamu bersungut-sungut. Tidak ada seorang pun yang dapat datang kepadaku jikalau ia tidak ditarik oleh Bapa yang mengutus aku. Dan ia akan kubangkitkan pada akhir zaman. Ada tertulis dalam kitab nabi-nabi, dan mereka semua akan diajar oleh Allah. Dan setiap orang yang telah mendengar dan menerima pengajaran dari Bapa datang kepadaku. Hal itu tidak berarti bahwa ada orang yang telah melihat Bapa. Hanya Dia yang datang dari Allah, Dialah yang telah melihat Bapa. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa percaya, ia mempunyai hidup yang kekal. Akulah roti hidup. Nenek moyangmu telah makan mana di padang gurun dan mereka telah mati. Inilah roti yang turun dari surga. Barang siapa makan daripadanya, ia tidak akan mati. Akulah roti hidup yang telah turun dari surga. Jikalau seorang makan dari roti ini, ia akan hidup selama-lamanya. Dan roti yang kuberikan itu ialah dagingku, yang akan kuberikan untuk hidup dunia. Demikianlah Injil Yesus Kristus. Berbahagialah mereka yang mendengar firman Tuhan dan yang memeliharanya. Haleluya. Selamat pagi, saudara-saudara jemaat di GKI Pakuwon. Senang sekali bisa berada bersama dengan saudara-saudara di tempat ini untuk merenungkan firman Tuhan bersama. Kali ini firman Tuhan yang akan kita renungkan adalah mengenai roti yang memberi kehidupan bagi dunia. Saudara, apa sih roti dari surga itu? Kalau kita tiba-tiba di pasar bilang, "Bu, mau roti dari surga atau enggak?" Wah, bisa dikira orang gila kita ngomong seperti itu, saudara. Atau kalau tiba-tiba kita bilang pada anak kita, "Nah, kita makan roti dari surga aja ya." Apa maksudnya, Mami? Nah, saudara-saudara, bicara tentang roti dari surga, orang Israel juga bingung. Termasuk murid-murid Yesus. Kenapa tiba-tiba Yesus bicara tentang roti dari surga? Nah, saudara, waktu Yesus tanya apa sih sebetulnya roti hidup dari surga itu, orang Yahudi nggak ngerti apa maksudnya dan kenapa Yesus menggunakan istilah itu. Mari kita lihat apa makna roti bagi dunia. Bagi dunia, saudara, roti itu bahan pangan yang sangat diperlukan untuk setiap kalangan. Ada yang makan roti setiap hari, ada orang yang tidak bisa bahkan hidup tanpa roti. Roti ada di mana-mana, menjadi bahan pangan yang ada di seluruh dunia. Mulai dari desa-desa, kota kecil, sampai mal-mal mewah, saudara. Ada yang roti harganya sangat murah, 1.000-2.000. Ada juga yang sangat mahal, saudara, katanya roti berlapis emas. Nah, harganya merata untuk semua kalangan, dari yang murah sampai yang mahal. Konon, sebuah berita, lebih dari setengah dunia mengkonsumsi roti, saudara. Karena roti dinikmati oleh siapa saja, dan bahan pangan ini ada di mana-mana. Nah, saudara, bicara tentang roti, rupanya Yesus tahu nih, berpuluh-puluh tahun atau beribu-ribu tahun ke depan, roti pun masih relevan dimengerti oleh orang. Termasuk kita hari ini, dibandingkan dengan Yesus ribuan tahun yang lalu. Nah, apa sih makna roti di Perjanjian Baru, saudara? Roti di Perjanjian Baru itu roti yang dikenal atau kebanyakan yang dibuat dari gandum jelai. Roti gandum putih pada waktu itu juga merupakan sebuah kemewahan. Di daerah Asia Barat kuno, roti adalah komoditas yang sangat penting. Jadi kemana-mana orang bawa roti, saudara. Roti yang sekarang
orang jual mahal, saudara, itu yang dimakan sehari-hari oleh orang-orang di Perjanjian Baru atau Asia Barat kuno. Nah, saudara, roti seperti ini seringkali dilupakan oleh yang memakannya, bahwa ini adalah pemberian Tuhan. Padahal dia diperoleh dari tanah, dari gandum. Orang membuatnya tuh dan Tuhan yang menumbuhkan itu semua. Itu sebabnya orang Israel merasa sangat frustrasi, saudara, ketika keluar dari Mesir, karena tidak ada roti dan tidak bisa menanam. Bayangkan di padang gurun gimana cara menanam gandum? Tidak mungkin bisa. Lalu Tuhan bilang, tenang. Roti yang diberikan oleh Firaun pada waktu itu tuh roti dari surga, roti dari Tuhan. Itu sebabnya aku langsung akan turunkan dari atas kepada bangsa Israel. Kamu tinggal mungut. Nggak usah nanam-nanam. Nah, itulah roti mana yang diberikan oleh Tuhan pada Israel setelah mereka keluar dari perbudakan di Mesir. Dan itu diberikan secara gratis. Nggak usah setengah mati nanam dan menuai. Tinggal ambil yang putih-putih, transparan, lucu, kecil-kecil di sepanjang depan tendamu. Begitu kamu melek mata, sudah ada bahan dasar roti. Nah, itu sebabnya roti seperti ini yang sudah disyukuri oleh bangsa Israel sebagai pemberian Tuhan dari surga dipakai Tuhan Yesus untuk bicara roti yang kudus. Roti yang kudus itu biasanya dipersembahkan untuk Tuhan, saudara. Jadi kalau mereka ada acara-acara tertentu, ibadah hari raya, mereka berikan roti dikuduskan buat Tuhan, buat dimakan para imam, atau buat nanti ikut dibakar. Nah, Yesus menganggap bahwa dirinya tuh roti seperti itu. Saudara bisa bayangkan roti hidup seperti itu ada pada diri seorang anak tukang kayu. Bagaimana mereka tidak bertanya-tanya, saudara? Kok bisa anak Yusuf menganggap dirinya seperti roti yang datang dari surga? Itu sebabnya tidak heran mereka ditentang oleh orang-orang Yahudi. Kehadiran murid-murid, bahkan juga kehadiran Yesus ditentang, khususnya oleh mereka yang sangat mengharapkan kalau kedatangan Mesias adalah orang yang bisa menolong mereka secara politik, menjadi kerajaan Israel yang besar mengalahkan semua bangsa. Istilah roti kelihatannya sangat sederhana, saudara. Nah, dalam perjalanan bangsa Israel, roti yang disebut mana, yang kita sudah dengarkan khotbahnya minggu lalu, saudara, itu roti juga yang mau menggambarkan kehadiran Yesus. Mana kan langsung turun dari surga, ini roti dari surga, ini roti dari Tuhan, kata Musa minggu lalu dalam khotbah atau ibadah kita. Nah, kali ini kontekstualisasi roti seperti itu, mari kita bayangkan bahwa roti yang dimakan oleh Israel itu sama dengan di Indonesia nasi. Saya nggak tahu apakah saudara lebih suka mie atau lebih suka nasi. Kalau saya lebih suka mie, saudara. Tapi orang Indonesia suka sekali makan nasi. Kayaknya nggak seperti belum makan kalau belum makan nasi. Pertanyaannya, saudara, apakah saudara berasa nasi itu pemberian Tuhan? Dari mana roti atau nasi yang kita miliki? Roti mana bukan dari Musa, tapi dari surga, katanya dari Tuhan. Sama, nasi yang kita makan sehari-hari, nasi organik, beras organik, nasi dari petani biasa, nasi yang paling murah sekalipun, itu semua dari surga, dari Tuhan, dari tanah yang Tuhan berkati dan bertumbuh menjadi beras. Dari mana nasi dan makanan yang tersedia di meja makan kita? Dari Tuhan, bukan? Dari mana setiap hari nafas yang kita dapatkan tanpa menggunakan tabung oksigen dan kesehatan yang kita peroleh setiap hari tanpa terserang virus COVID? Dari Tuhan. Dari mana saudara dan saya bisa tersenyum bahagia melihat matahari yang bersinar, melihat anak menantu cucu yang dari jauh maupun dekat, mungkin secara virtual bisa melihat, atau juga di Zoom ataupun di video call.
Dari mana komunitas iman kita yang selalu membuat kita bisa menyanyi, berdoa, dan saling mendukung dalam sapaan senyum di pagi, siang, dan malam hari. Semua dari Tuhan. Apakah kita menyadari ini? Baik roti yang kita makan maupun sukacita yang ada di hati kita, itu dari Tuhan semua, saudara. Semua yang kita miliki dari Tuhan. Ada yang bisa kita lihat dari mata jasmani, yaitu sandang, pangan, baju kita, kacamata yang saya gunakan, kekayaan yang bisa kita nikmati, itu semua dari Tuhan. Tetapi yang juga dirasakan di dalam indera atau batin, itu juga dari Tuhan. Hal-hal baik yang bisa kita lihat, wanginya makanan enak dari Tuhan. Lidah yang bisa mengecap makanan-makanan yang enak dari Tuhan. Telinga yang bisa mendengarkan suara-suara merdu dari lagu-lagu atau cerita-cerita yang bisa kita dengar di radio atau televisi dari Tuhan. Orang yang menyapa kita, apa kabar Bu? Mau didoakan apa? Apa yang sakit hari ini? Apakah sudah sehat? Bagaimana dengan punggungnya? Yuk kita ketemuan lagi kapan-kapan. Semoga kita bertemu dan bisa reuni lagi. Cinta, tawa, dan relasi yang indah itu dari Tuhan, saudara. Semua dari Tuhan. Bahkan si pembuat roti pun dari Tuhan. Sehingga pujian pertama untuk toko-toko roti atau koki tertentu bukan untuk mereka. Tapi pertama-tama pujian untuk Tuhan, Sang pemberi nikmat dunia dan pemberi nikmat dari surga. Saudara-saudara, itu seringkali yang kita lupakan sehingga kalau ditanya, bersyukur apa? Nggak tahu deh, pokoknya nggak enak di masa pandemi ini. Sungut-sungut yang terjadi dan yang paling besar diantaranya adalah kecemasan. Kecemasan. Anak-anak cemas karena nggak bisa ketemu temannya. Anak remaja cemas karena nggak bisa pacaran atau ketemu jodohnya. Orang tua cemas ketularan virus COVID dan atau menularkan orang tua lainnya. Saudara, kecemasan kita menjadi sangat besar. Sehingga muncullah sungut-sungut, keluh kesah, kemarahan. Mungkin bukan pada Tuhan, saudara. Tapi kita sungut-sungut aja sendiri. Duh, nggak enak. Aduh, kayaknya kok makanan bosen ya ini aja. Atau, duh kayaknya kurang gerak. Aduh, mata ini udah sepet lihat tembok terus lu lagi. Nah, saudara-saudara, ini pengalaman hidup orang Israel juga, saudara. Yang pertama, pengalaman bersungut-sungut ada pada orang Israel. Ada pada murid-murid Yesus. Kenapa seorang terjadi sungut-sungut? Karena apa yang saya mau, saya merasa harus dipenuhi oleh tuh yang sudah kasih berkat. Kenapa saya nggak dikasih Tuhan? Kenapa yang lain disembuhkan? Kenapa ada duka di dalam keluarga kami? Kenapa kami harus sulit cari plasma darah? Kenapa kami harus mendekam di rumah seperti orang di penjara? Tidak ada bedanya. Makan, tidur, kerja di rumah, makan, tidur, kerja lagi di rumah. Saudara, itulah yang dialami juga oleh para murid Yesus atau orang Israel di zaman perjanjian lama maupun di dalam perjanjian baru. Sungut-sungut terus, saudara. Tapi herannya, Tuhan kita tuh bukan Tuhan pemarah loh, saudara. Tuhan kita itu Tuhan yang senantiasa hidup dan sungguh-sungguh menanggapi sungut-sungut manusia yang diciptakan. Kenapa, saudara? Karena Tuhan tahu orang Israel, murid-murid Yesus, dan kita sampai saat ini, itu nggak pernah puas. Semua kebutuhan jasmani kita itu menjadi fokus dari hidup kita. Pengen enak. Itu sebabnya Tuhan mau tekankan pada Israel, murid-murid dan kita. Ingat, yang bikin enak itu bukan yang jasmani. Yang bikin enak itu bukan yang dilihat mata.
Yang bikin enak kamu itu bukan yang materi bisa kamu dapatkan dengan kerja keras, dengan uang, dengan usaha dan keringat. Tapi yang enak itu kalau kamu punya Tuhan. Saya nggak tahu apakah saudara pernah merasakan haus dan lapar kepada Tuhan Yesus, sama dengan haus dan lapar, makan dan minum roti, nasi, mie, gado-gado, babi panggang, minum yang enak, sama seperti kita haus akan Tuhan Yesus. Ingin rasanya dekat sama Tuhan Yesus. Ingin tidur bersama Tuhan Yesus. Dijagai dan diajak ngobrol sama Tuhan Yesus. Ini yang Tuhan Yesus mau tekankan pada murid-murid, saudara. Pengalaman Yesus menjawab dengan sungguh-sungguh, aku nih dari surga yang kamu perlukan. Itu Tuhan tekankan pada murid-murid. Sehingga akhirnya murid-murid bisa berganti untuk merasakan bahwa roti yang paling penting dalam hidup, betul makan dan minum penting. Tapi yang lebih penting punya Yesus, roti hidup untuk menjadi berkat buat sesama. Itukah yang saudara perlukan juga? Apa saudara yang kita perlukan? Yang kita perlukan bukan Tuhan yang menjawab sungut-sungut kita. Kita kan biasanya menuntut berkat ya Tuhan. Tuhan berikan anak saya sekolah yang baik. Tuhan berikan pengalaman saya bisa naik jabatan. Tuhan berikan pekerjaan. Tuhan berikan uang untuk makan saya. Betul, kita perlu itu. Maka kita bersungut-sungut atau kita berseru-seru kepada Tuhan. Tuhan memberkati kita dengan cara itu. Tapi sebetulnya yang kita perlu bukan itu, saudara. Yesus mau menekankan pada para murid bahwa yang kamu perlukan sesungguhnya adalah kata roti hidup, yaitu ego eimi artos. Roti yang membuat kamu bahagia. Roti yang membuat kamu kenyang. Roti yang membuat kamu bisa damai sejahtera dan diberkati. Yaitu pribadi Yesus sendiri. Saya nggak tahu apakah saudara pernah merasakan bahwa saudara sangat haus, lapar membutuhkan Yesus. Saya pernah, saudara. Tuhan, saya butuh Tuhan. Kering rasanya hidup ini Tuhan, nggak ada Tuhan. Kok pelayanan kayaknya sebagai kewajiban aja. Nah, saudara, satu kali pengalaman waktu itu, saya ingat, saya pernah menghadapi 2 kedukaan besar yang saya tidak kenal orangnya. Dia bilang, Tuhan, saya ini kering loh. Saya haus mengalami Tuhan Yesus. Makan, minum saya cukup. Tidur di tempat ber-AC cukup. Naik mobil cukup. Kendaraan enak cukup. Temen cukup. Tapi yang saya butuh kok kayaknya bukan itu ya. Saya butuh kehidupan. Pikiran saya butuh kesegaran baru. Nah, saudara, malam itu ada kedukaan. Satu kedukaan pejabat. Pejabat yang sangat dikenal oleh banyak orang. Dicintai banyak orang karena baik hati sekali, saudara. Lumrah kalau yang datang tamunya ratusan orang. Bisa jadi ribuan orang itu, saudara. Sampai paduan suara dikerahkan seluruhnya. Sampai banyak pendeta yang datang ke sana, saudara. Saya waktu itu belum jadi pendeta. Saya diminta untuk melayani kedukaan di sebuah desa kecil yang dilayani oleh gereja kami. Waktu saya datang ke rumah itu, karena keluarga adalah keluarga Chinese totok, saudara, katanya yang mereka tahu itu jenazah pertama, apalagi masih muda, tidak boleh dimasukkan ke dalam rumah. Rumahnya sangat sederhana, saudara. Mungkin ruangannya hanya sedikit. Tetapi waktu itu, karena tidak boleh ada aturan adat, maka jenazah diletakkan di balai-balai depan rumah. Ada lalat yang nempel, ada ditidurkan di balai-balai jenazahnya, pakai kain seadanya. Lalu di mana peti matinya? Nggak ada, nggak ada. Lalu bagaimana? Oke, beberapa orang yang datang ke sana dari gereja kami mengumpulkan uang, saudara, saya ingat. 100.000, 200.000, 300.000, sampai kurang lebih 1,2 juta untuk membeli peti. Kami bersukacita dalam hati karena kami bisa mengumpulkan uang cukup beli peti. Dan akhirnya didatangkanlah peti,
serta esok harinya dikubur di depan rumah sendiri di tanah yang sepetak sangat kecil karena tidak bisa membayar pemakaman di tempat lain. Saudara, hari itu saya benar-benar disegarkan oleh Tuhan. Tuhan menyentuh hati saya dengan mengatakan, Ri, pelayanan seperti ini yang diperlukan oleh jemaatmu. Pelayanan yang dilakukan dengan hati, bahkan berkorban apa yang bisa kamu berikan untuk orang lain merasakan kasih Tuhan. Saudara, rupanya pengalaman ini yang saya perlukan. Pengalaman disentuh oleh Tuhan untuk berpikir bahwa orang lain perlu, Ri, kamu sudah cukup. Kamu sudah cukup. Nah, panggilan Tuhan saya sebut sebagai roti hidup. Panggilan Tuhan untuk menjadi berkat, itu sebabnya saya disegarkan terlebih dahulu dan berbahagia terlebih dahulu. Dan itulah juga yang dialami murid-murid Tuhan. Ketika mereka punya Tuhan Yesus, roti hidup dari surga, Tuhan Yesus ada di dalam hati mereka, Tuhan Yesus jalan bersama mereka, Tuhan Yesus membuat mereka tidak takut. Nah, waktu roti itu mereka dapatkan, saudara, maka Kristus itulah juga yang mereka beritakan pada dunia. Saudara ingat, roti hidup adalah Yesus. Kalau saudara nggak punya Yesus, apa yang saudara mau diberitakan di dunia ini? Lalu saudara bilang, saya pengikut Yesus. Seperti apa Yesus? Nggak tahu deh, tanya pendeta aja. Nah, kalau hari ini saudara punya pengalaman iman yang kaya, nggak apa-apa sungut-sungut pertamanya. Tapi setelah itu mengalami tangan Tuhan bekerja. Membukakan mata hati kita, menyadarkan kita bahwa semua yang Tuhan beri itu indah dan cukup, sehingga semua hadiah yang Tuhan berikan itu adalah tanda untuk kita juga berbagi pada orang lain. Itu roti hidup yang sesungguhnya. Roti hidup adalah percaya pada Kristus, bahwa Kristuslah yang membuat kita bahagia, sehingga makan gak banyak, cukup, secukupnya kata doa Bapa kami, dicukup. Tapi kalau saya punya lebih banyak itu, saya kasih buat orang lain. Mencukupkan orang lain. Saya, saudara, berterima kasih untuk warga jemaat yang sering kasih saya makanan dan minuman. Saya bilang pada anak saya, kalau kita dapat 2, 1 untuk orang lain. Kalau kita dapat 1, setengah untuk orang lain. Jadi setiap kali ada makanan dan minuman yang datang ke rumah, saya bilang pada warga jemaat, terima kasih sudah mengajarkan saya berbagi. Saya yakin orang yang ngasihnya itu punya 2, maka dikasih 1 ke saya. Dan itu sebabnya, kalau saya dapat 1, setengah buat orang lain. Entah buat ibu saya, buat tante saya berikan pada siapa aja. Saya merasa roti hidupnya itu adalah bukan makanan dan minuman yang diberikan warga jemaat, tetapi suka hati, sukacita dalam memberi. Diingat oleh warga jemaat, itu sukacita, saudara. Itu roti hidupnya. Sukacita diingat. Sukacita karena tidak bisa lihat, tapi bisa merasakan cinta. Nah, saudara, cinta Tuhan itulah roti hidup yang sejati. Cinta di mana kita lihat, kita bahagia, kita bagikan pada orang lain. Kenapa? Karena kayak saya dapatkan cinta. Saya mau tutup renungan atau khotbah pagi hari ini dengan bertanya pada saudara, bisakah bumi menampung 11,2 miliar orang di akhir abad ini? Dan sebanyak-banyaknya orang merasakan cinta Tuhan, kasih Tuhan dalam hidupnya. Kalau tidak dimulai dari saudara dan saya, dari mana lagi? Maka mari saudara nikmati roti hidup yaitu Kristus sendiri, cinta Kristus sendiri yang sudah dirasakan para murid dengan cara dia berkorban, mati buat murid-murid, mati buat saya dan saudara. Lalu kita memberikan cinta itu pada sebanyak-banyaknya orang tanpa ditahan-tahan, saudara. Mungkin saudara pernah tahu kisah ini. Kisah ini adalah kisah di mana seorang jurnalistik, saudara. Jadi ada fotografer jurnalistik bernama Kevin Carter. Kevin Carter adalah seorang yang suka sekali motret. Itu sebabnya dia bertekad untuk datang ke Sudan
Apa yang dia lakukan? Dia cari objek potret, saudara. Maaf. Waktu dia mencari objek potret, dia menemukan seorang anak yang kelaparan di Sudan dengan burung pemakan bangkai. Jadi saudara, kalau ada orang meninggal, burung pemakan bangkai siap-siap untuk menerkam. Nah, ini menjadi peristiwa yang sangat mengharukan, menakutkan, mengerikan, ironis, menyedihkan. Kevin Carter berhasil memotret ini sebagai peristiwa yang membawa rasa pada orang yang melihat foto ini, saudara. Mengerikan, saudara. Ini foto horor menurut saya. Bukan foto yang indah, foto horor yang indah. Pada tanggal 23 Mei 1994, 14 bulan setelah mengabadikan adegan yang berkesan ini, jadi Carter tuh biasa motret di medan perang, saudara. Dia berani jalan ke dalam peperangan gitu ya. Jadi dia berjalan ke podium di perpustakaan Columbia University dan menerima hadiah Pulitzer katanya. Jadi hadiah untuk orang yang menang motret. Dia bilang, aku bersumpah, aku pasti mendapat tepuk tangan meriah dari semua orang. Aku tidak sabar menunjukkan piala kepadamu. Itu adalah hal yang paling berharga dan penghargaan tertinggi atas pekerjaanku yang bisa aku terima. Katanya si Carter kepada orang tuanya di Johannesburg dari majalah Time. Wah, para editor foto tuh di majalah-majalah besar, saudara, sangat ingin bertemu dengan jagoan ini. Biar tanda tangan kontrak gitu ya. Agensi-agensi tentang jurnalis foto terbaik di dunia. Ini bisa jadi bisnis yang sangat mewah katanya ya. Ada direktur dari fotografi gitu ya. Nah, tetapi ya saudara, 2 bulan setelah menerima Pulitzer ini, Carter mati. Kenapa saudara? Karena racun karbon monoksida. Di usia 33 tahun dia bunuh diri. Dia menyedot karbon monoksida di truk pick up merah yang diparkir dekat sungai kecil. Truknya dia, saudara. Terus dia tulisin di kertas, di catatan yang tertinggal di kursi penumpang di bawah ransel, aku benar-benar minta maaf. Kenapa? Karena dia baru menyadari. Nih, seniman nih baru menyadari ya setelah melakukan sesuatu yang menakjubkan. Kepedihan hidup menimpa kegembiraan. Sampai-sampai kegembiraan itu tidak ada. Nah, kenapa dia bisa bunuh diri, saudara? Karena ketika foto itu diambil dan diterbitkan oleh New York Times 26 Maret 93, reaksi pembaca sangat kuat. Nah, dan tidak semua positif, saudara. Beberapa orang mengatakan, gila, tidak manusiawi banget. Ya ampun, orang kayak gini seharusnya menjatuhkan kamera, lari, kasih bantuan dong ke gadis kecil itu supaya dia jangan mati. Kan bisa dia tolong. Fotografer melaporkan bahwa bocah tersebut cukup pulih untuk melanjutkan perjalanan setelah burung bangkainya diusir, katanya. Nah, jadi ritual harian Carter ternyata dia menggunakan narkoba, termasuk kokain, supaya dia nggak serem sama pekerjaannya dia, saudara. Katanya itu ada dalam cerita, gitu ya. Nah, memang dia bergabung dalam barisan jurnalis karena dia suka motret, saudara. Tapi waktu motret rupanya dia mati rasa cinta. Dia mati rasa cintanya. Sehingga dia tidak merasakan bahwa yang paling penting dalam hidup adalah menolong dan menunjukkan cinta. Saudara, kalau kita berdoa, sungut-sungut, bekerja, mengharapkan sesuatu, apakah kita mengharapkan berkat dari Tuhannya, atau kita mengharapkan Tuhan yang penuh cintanya hadir dalam hati kita? Mari, makan dan minumlah roti hidup, sehingga cinta Tuhan yang kita rasakan. Kita nggak mati rasa seperti Kevin Carter yang
ingin cepat-cepat terkenal dan dapat hadiah. Sampai lupa yang paling penting diantaranya adalah, yang terpenting bahkan, menolong anak perempuan ini. Saudara-saudara saya diberi kesempatan untuk menjadi orang-orang yang terus hidup di dalam cinta Tuhan, mengalami cinta Tuhan. Kalau kita mengalami cinta Tuhan, maka kita bisa meneruskan cinta Tuhan kepada sebanyak-banyaknya orang. Kalau kita cuma bilang, Tuhan minta roti hari ini, kita yang makan kenyang. Tapi kalau kita bilang, Tuhan, roti seberapapun, berikan cinta di hati saya untuk memberikannya pada orang lain. Biarlah doa kita lebih spesifik kepada bagaimana kita meneruskan cinta, bukan hanya menerima cinta. Tuhan memberkati, biarlah roti kehidupan itu senantiasa ada di dalam hati dan pikiran saudara, dan roti kehidupan itu yang memberi kita berkat bahagia dan memberi kehidupan bagi dunia. Tuhan memberkati saudara. Amin. Bersama dengan umat Allah di masa lalu, masa kini dan masa depan, dan dengan mengingat pengakuan pada baptisan kita, marilah kita mengucapkan pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anak yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Saudara-saudara, mari kita bersama-sama masuk dalam doa syafaat. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, bersama dengan warga jemaat-Mu di GKI Pakuwon, kami percaya bahwa Engkaulah Allah yang memberikan kehidupan pada setiap kami. Itu sebabnya kami berdoa, biarlah Allah sumber segala berkat, pemberi kehidupan, pemberi roti hidup yang sejati, memberikan kepada warga jemaat-Mu di GKI Pakuwon selalu pengharapan, cinta kasih-Mu yang besar, bahkan kerinduan untuk terus mencintai sesama, dengan bekal pengalaman memakan roti kehidupan yang sungguh dinikmati sebagai perjalanan spiritualitas yang menakjubkan. Sehingga warga jemaat-Mu bukan hanya menikmati Tuhan dan kehadiran Tuhan dalam perjalanan hidup, tetapi juga menjadi cara Tuhan untuk membuat sebanyak-banyaknya orang menikmati roti kehidupan melalui warga jemaat-Mu. Itu sebabnya biarkan cinta kasih-Mu yang besar menyertai setiap orang yang mengikuti ibadah bersama-sama di GKI Pakuwon ini. Kami berdoa biarlah Engkau memberkati setiap kami menjadi berkat, memberikan kehidupan buat anak-anak kami yang sangat membutuhkan cinta kasih yang datangnya dari Bapa melalui para orang tua. Kami juga berdoa biarlah cinta kasih Tuhan sebagai roti kehidupan menyertai kami semua, supaya kami boleh menjadi berkat buat tetangga kami, buat tempat kerja kami, buat orang-orang sekitar kami, bahkan untuk keluarga kami yang jauh maupun yang dekat. Kami berdoa biar keluarga jemaat-Mu sungguh menikmati bagaimana memiliki persekutuan yang indah, di mana setiap orang boleh menikmati kebersamaan karena memiliki Kristus yang dicintai dan mencintai. Dan akhirnya warga jemaat-Mu sungguh boleh bertumbuh di dalam iman, pengenalan akan Tuhan, dari perjalanan hidup dengan lika-likunya di masa pandemi ini. Kami berdoa juga ya Tuhan, untuk pemerintah bangsa dan negara kami. Biarlah pemerintah kami Tuhan berkati, Presiden Jokowi, dan semua orang ikut ambil bagian dalam pengambil keputusan. Biarkan hikmat Tuhan menyertai setiap mereka, dan segala permasalahan yang ada di negara kami,
Boleh Tuhan selesaikan bersama-sama dengan mereka yang memanggil dan berseru kepada Tuhan. Sehingga mereka tahu bahwa kuasa Tuhan besar di dalam negara kami ini, di dunia ini. Kami juga berdoa biarlah Tuhan sendiri dengan kuasa-Mu yang besar mengangkat virus COVID di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Biar dunia tahu bahwa Engkau Allah penuh kuasa. Engkau Allah yang penuh cinta dan menyatakan kebaikan-Mu dalam setiap kami. Kami juga berdoa untuk segenap volunteer, pekerja, kesehatan, bahkan juga di pemakaman. Tuhan jagai mereka seperti biji mata Tuhan beserta keluarga mereka. Supaya pelayanan mereka boleh sungguh berdampak, menjadi berkat. Bahkan juga setiap informasi yang diberikan oleh negara ini, untuk dari pihak kementerian, dari pihak kesehatan, maupun di gereja-gereja, di masyarakat, sampai ke pedalaman, Tuhan berkati, supaya bangsa ini boleh belajar bagaimana hidup sehat, hidup bersih, hidup di dalam keamanan, dalam menjaga diri terhadap virus dan penyebaran virus COVID. Terima kasih ya Bapak, ini doa kami. Kami percaya bahwa kehidupan kami berasal dari Tuhan sebagai sumber berkat-Nya, dan itu sebabnya kami mau terus belajar bergantung. Ajar kami ya Tuhan bersama semua generasi kami yang dimanapun mereka berada, untuk terus tetap bergantung kepada Tuhan. Berkati kami Tuhan untuk terus menjadi berkat. Berkati GKI Pakuan untuk terus menjadi berkat. Biarlah Kristus sebagai roti kehidupan boleh menjadi bagian dalam hidup kami senantiasa dalam perjalanan spiritualitas ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan berdoa. Amin. Saat ini kita akan mempersembahkan persembahan syukur kita. Persembahan syukur akan dialaskan dari pembacaan Mazmur 119 ayat 108 yang demikian bunyinya. Kiranya persembahan sukarela yang berupa puji-pujian berkenan kepadamu, ya Tuhan, dan ajarkanlah hukum-hukum-Mu kepadaku. Marilah jemaat yang terkasih, kita membawa persembahan kita sebagai bentuk syukur kita. Persembahan dapat ditransfer ke rekening berikut. Kita berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur kepadamu jikalau Tuhan izinkan kami untuk tetap dapat mengikuti ibadah pada pagi hari ini. Dan biarlah Tuhan firman yang sudah ditaburkan menjadi berkat dalam kehidupan kami. Dan biarlah Tuhan juga di tengah-tengah pandemi ini ya Bapa, kami yakin dan percaya Tuhan tidak pernah meninggalkan kami, dan Tuhan tetap memelihara kami. Dan saat ini kami juga mempersembahkan syukur kami sebagaimana yang Tuhan berikan dalam kehidupan kami hari lepas hari. Dan saat ini kami mempersembahkan syukur ini ya Bapa. Biarlah Tuhan berkati persembahan yang kami sampaikan agar menjadikan karunia yang hidup di dalam pelayanan jemaat Tuhan di GKI Pakuan ini. Terima kasih ya Bapak, berkatilah majelis jemaat yang akan mengelolanya.
Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Saudara, mari kita bersama-sama pulang dengan meyakini bahwa roti kehidupan akan memberikan hidup pada saudara. Bahkan orang-orang yang saudara jumpai akan merasakan bagaimana kehidupan kasih Kristus nyata di dalam hidup saudara dan bisa diteruskan, dirasakan, dialami oleh orang-orang yang ada di sekitar saudara. Itu sebabnya mari arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Jadilah saksi Kristus, terpujilah Tuhan, dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati saudara dengan kekayaan pengalaman cinta kasih dari Sang Bapa, roti kehidupan yang sejati. Tuhan memberkati saudara dengan teladan cinta kasih, pengampunan, dan pengorbanan Kristus, sehingga saudara dapat memberikan cinta yang tanpa batas dengan kuasa yang datangnya dari Kristus dan cintanya, yang penuh dengan kuasa cinta sampai berkorban di dalam kehidupan saudara. Dan kiranya kasih dari Roh Kudus menyertai hati saudara untuk membuat saudara terus menjadi damai Tuhan, serta dipimpin oleh kuasa Roh Kudus dalam setiap langkah dan pengambilan keputusan hari ini sampai Tuhan datang kembali. Amin. Amin.
seperti-Mu, Yesus, disempurnakan selalu. Dan hari ini kami bisa menikmati hari ini juga all of because of your grace. Thank you for this beautiful time, beautiful day. Teman-teman sekalian dan Bapak Ibu yang terkasih, senang sekali bisa ketemu hari ini dalam satu acara yang spesial. Bagaikan bencana siap dibantu, demikian hidupku di tangan-Mu. Dengan urapan kuasa Roh-Mu, ku dibarui selalu. Jadikan ku alat dalam rumah-Mu, inilah hidupku di tangan-Mu. Bentuklah seturut Fear of rejection, fear of failure, fear apa lagi? Fear of losing. Jadi pecundang dalam hidup. Ada banyak ketakutan-ketakutan. What are your fears right now? Kalau kita mau bicara maju ke depan, jadi pribadi yang resilient, jadi pribadi yang bisa punya breakthrough gitu ya. Kalau resilient itu kan ketika ketemu tantangan dia bisa balik lagi gitu ya. Breakthrough itu bisa tembus. Apa yang mesti kita perhatikan?